Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian, para musyahidin dan musyahidat dan semua yang mengikuti kajian ini, rahimanillah wa iyyakum. Tentunya kalimat syukur yang kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di Masjid Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dan semoga para malaikat mempersaksikan kita semua bahwa malam hari ini kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang berusaha dan berkorban, dan termasuk di antara bagian daripada perjuangan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bandingkan perjuangan kita dengan perjuangan para sahabat, perjuangan kita dengan perjuangan para salaf rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhum, maka mungkin belum ada di seujung kuku mereka. Bagaimana di antara sahabat hanya untuk mendapatkan surga Allah, ada yang mereka rela untuk saling menyeret dua beradik demi sampai ke medan perang, sementara luka mereka di perang Uhud belum selesai, bahkan belum sembuh, karena hanya berbeda berjarak antara satu hari setelah selesainya mereka dari perang Uhud. Luka mereka masih berdarah sebagiannya, namun telah kembali dipanggil untuk kembali menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka akhirnya di antara mereka ada yang rela untuk saling seret menyeret demi sampainya mereka ke medan perang untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan bentuk pengorbanan mereka untuk meraih surga Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan ajma'a uqala'u kulli ummah anna an-na'ima la tudraku bin na'im. Semua orang-orang yang berakal di setiap umat, mereka itu sepakat bahwa kenikmatan akhirat tidak akan didapatkan dengan kenikmatan dunia. Dan sebatas apa perjuangan seseorang di dunia ini, maka sebatas itu pula lah mereka akan mendapatkan kenikmatan akhirat. Maka tidak ada kelezatan kecuali dengan rasa sakit yang pernah dirasakan. Tidak ada istirahat kecuali dengan adanya lelah ketika kita di dunia ini. Maka semakin lelah seseorang di dunia untuk ibadah kepada Allah, semoga semakin terbuka peluang kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana Muhammad ibn Hasnawi alaihi rahmatullah berasal dari Khurasan, jalan kaki sampai ke kota Madinah hanya untuk bertemu dengan Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Seraya dia menyatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, qasadtuka min Khurasan li as'alaka mas'alah. Wahai Abu Abdillah, ini kunyahnya Imam Ahmad, aku datang menemuimu dari Khurasan hanya untuk satu pertanyaan.
Berkata Imam Ahmad kepada Muhammad ibn Hasnawi, "Sal, katakan, tanyakan." Maka kata orang ini, "Mata yajidul 'abdu ta'mar rahah?" Kapan seseorang itu akan meraih dan merasakan nikmatnya istirahat? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, "Inda awwali qadamin yada'uha fil jannah." Bahwa istirahat itu hanya akan didapatkan tatkala kakinya itu sudah menginjakkan tanah surga Allah tabaraka wa taala. Dan ini menjadi sebuah cambuk bagi kita bersama bahwa istirahat bagi seorang muslim itu bukan di dunia. Karena dunia tidak diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beristirahat. Tetapi istirahat bagi seorang yang beriman itu di dalam surga. Sampai mereka betul-betul menginjakkan kaki mereka di dalam surga Allah, hiya raha. Maka itu adalah istirahat. Maka tentunya dalam kondisi yang seperti ini, hari hujan, kita tinggalkan mungkin keluarga atau mungkin anak atau mungkin orang tua dalam rangka untuk belajar bersama, kita duduk di sini adalah merupakan bagian daripada usaha, perjuangan, pengorbanan kita untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bisa kita pungkiri langkahan kaki kita dari rumah menuju ke sini, maka itu jugalah langkah yang kita arahkan kepada surga Allah tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan sekalipun Anda dan kita semuanya dari rumah sampai ke sini penuh dengan tantangan dan ujian dari Allah, cobaan, usaha dan perjuangan yang tidak sedikit dan kecil, mudah-mudahan itulah yang akan membuat ringan langkah kita sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita juga tidak lupa berterima kasih kepada pengurus Masjid Abdurrahman Ibn Auf, kepada para jamaah dan kepada masyarakat kaum muslimin muslimat atas undangan yang diberikan. Walaupun tentunya masih banyak asatidzah, masih banyak para dai yang di sini lebih berhak dan lebih berilmu, namun sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza stansahaka fansah lahu." Jika engkau diminta untuk memberikan nasihat, maka kasih nasihat. Dan bukan berarti yang dimintai nasihat lebih baik daripada yang dinasihati, namun hanya min bab al-musyarakah fi nasril khair, ikut serta dalam menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya keikhlasan, terutama kepada kami dan kepada kita semuanya, sehingga yang hadir pada malam hari ini dengan usaha, dengan pengorbanan kita bukan hanya sebatas menjadi pengorbanan dunia saja, tapi bisa berujung kepada nikmat surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadithuna atau pembahasan kita seperti yang sudah dilayangkan atau yang sudah disebarkan, insyaallah kita akan berbicara tentang rambu-rambu di dalam bertetangga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga adalah merupakan orang yang kita tidak akan bisa lepas dari mereka. Mau kita percaya atau tidak, kita terima ataupun tidak, kita nggak bisa lepas dari yang namanya tetangga. Oleh karenanya Islam memberikan bagi kita umatnya atau pemeluknya berbagai rambu-rambu dan aturan-aturan di dalam bertetangga, agar kiranya seorang muslim ketika mereka berinteraksi, bermuamalah dengan tetangga, mereka tidak salah di dalam bertetangga tersebut. Sebagaimana dalam semua aspek kehidupan umat Islam ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya, maka dalam bertetangga pun demikian. Dan hakikatnya, dan ini menjadi rambu yang pertama tanpa kita bermutawalah dalam muqaddimah, maka di antara rambu yang pertama dalam bertetangga yang harus kita pahami betul-betul adalah bahwa manusia itu satu sama lain itu adalah fitnah. Manusia satu sama lain itu adalah fitnah. Tetangga fitnah bagi kita, kita juga fitnah bagi tetangga. Kalau kita pernah merasa terganggu oleh tetangga kita, ya barangkali hal yang sama dirasakan oleh tetangga dari kita.
Karena kata Allah tabaraka wa taala, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah." Dan kami jadikan sebagian kalian itu fitnah untuk sebagian yang lain. Ini sudah mutlak dari Allah tabaraka wa taala. Seorang ustadz fitnah bagi jamaah. Jamaah itu fitnah bagi ustadznya. Orang tua itu fitnah bagi anak. Anak juga fitnah bagi orang tua. Suami fitnah bagi istri, istri fitnah bagi suami, murid fitnah bagi gurunya, guru fitnah bagi muridnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian itu fitnah bagi sebagian yang lain. Dan dalam bab bertetangga demikian juga. Tetangga fitnah bagi kita, kita fitnah bagi tetangga. Fitnah itu cobaan bagi kita, dan memang kita juga cobaan bagi tetangga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih ada di dunia ini, maka fitnah A, fitnah B, fitnah C, fitnah D, jangan harap kita selesai dari fitnah. Sebagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyatakan, "Fa innal hayya la ta'manu 'alaihi al-fitnah." Fa innal hayya la ta'manu 'alaihi al-fitnah. Orang yang hidup itu dia enggak bisa merasa aman dan mendapatkan keamanan dari fitnah. Enggak bisa. Kita berharap tidak dapat cobaan, berarti pilihannya cuman hidup dapat cobaan atau selesai dari cobaan dengan selesai dari kehidupannya. Maknanya kalau Bapak Ibu sekalian pengen hidup tanpa ujian, tanpa cobaan, tanpa adanya fitnah, ya berarti kita sudah siap untuk memilih hidup di dunia lain, Pak. Hidup di alam lain. Dan barangkali justru fitnah kita di alam yang lain lebih berat dibandingkan fitnah yang ada di sini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala jadikan fitnah itu adalah merupakan sunnah ilahiyah. Allah jadikan ujian itu sunnah ilahiyah. Allah jadikan cobaan itu sebagai sunnah ilahiyah. Ketika Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyad, apa sambungannya? Nabtalih. Sesungguhnya kami jadikan manusia, kami ciptakan manusia itu dari air yang terpancar. Nabtalih, yang kami uji mereka. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Di mana kehidupan kita, kematian kita juga ujian. Wala nabluwannakum, ya, dan sungguh kami benar-benar pasti akan menguji kalian. Lam taukid, nunun taukid. Dan sungguh kami pasti benar-benar akan menguji kalian. Maka rambu yang pertama yang harus kita pahami dalam bertetangga bahwa mereka fitnah bagi kita dan kita fitnah bagi mereka. Berarti masing-masing kita adalah fitnah bagi yang lain, sehingga kalau kita ingin kita itu dimaklumi oleh tetangga, berarti maknanya kita juga harus bisa memaklumi tetangga, karena masing-masing kita fitnah bagi yang lain. Dan itu saya sampaikan di awal supaya Anda paham. Apapun nanti rambu-rambu yang berikutnya, pada intinya kembali kepada poin rambu yang pertama. Bagaimanapun itu mereka adalah fitnah. Baiknya mereka fitnah bagi kita, ya atau tidak? Baiknya mereka fitnah bagi kita. Kenapa? Bagaimana kita membalas kebaikan mereka? Kalau sekiranya mereka berbuat baik kepada kita, tapi ternyata kita tidak membalas kebaikannya, itu fitnah bagi kita. Berarti kita adalah orang yang terfitnah dengan kebaikan tetangga, sehingga tidak bisa memberikan atau mengembalikan kebaikan dengan kebaikan yang lain. Itu fitnah. Kalau mereka buruk, itu juga fitnah. Bagaimana kita menyikapi keburukan tetangga? Semuanya akan kembali kepada poin yang pertama ini, bahwa manusia itu satu sama lain mereka adalah fitnah. Itu rambu yang pertama. Rambu yang kedua, bahwa kebutuhan tetangga kepada tetangganya. Itu rambu yang kedua. Walaupun mereka fitnah, tapi yang namanya tetangga dia akan butuh dengan tetangganya. Ada nggak yang bertetangga tapi nggak butuh dengan tetangganya? Ada? Mungkin ada 1 dari 1000, ya.
Ada. Atau ada yang hidup tanpa tetangga? Ada? Enggak. Dia hidup sendirian tanpa tetangga gitu. Bisa hidup tanpa tetangga? Susah. Bahkan orang yang terdekat, orang yang paling kenal dengan kita, yang paling mengetahui keadaan kita setelah keluarga dan kerabat siapa? Tetangga. Ya, tetangga. Lampu mati rupanya. Terkadang yang ingatkan bukan keluarga, tetangga. Ya kan? Seseorang hidupkan mesin air, kemudian dihidupkan, ternyata dia lupa mematikannya, melimpah itu tangki air. Yang ingatkan bukan orang tua, tapi terkadang siapa? Tetangga. Maksud itu saya pribadi. Hidupkan air, terkadang sudah melimpah. Ustaz, air melimpah Ustaz, tetangga. Ya, maka rambu yang kedua bahwa setiap kita atau setiap tetangga itu butuh kepada tetangganya. Ya. Karena kebutuhan itulah sehingga Nabi SAW menjadikan tetangga itu faktor kebahagiaan seseorang. Karena adanya kebutuhan tetangga kepada tetangga, maka Nabi Muhammad SAW menjadikan tetangga itu faktor kebahagiaan. Dalam beberapa hadisnya, Nabi SAW menyebutkan thalathu khisalin min sa'adatil mard. Dalam hadis yang lain, arba'un min unwanis sa'adah. Nabi Muhammad SAW menyatakan ada 3 poin yang itu termasuk di antara faktor kebahagiaan seseorang. Di riwayat yang lain Nabi katakan ada 4 faktor kebahagiaan bagi seorang muslim. Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Al-jarus salih, wal markabul hani, wal maskanul wasi. Dalam riwayat yang ditambahkan dengan al-mar'atus salihah, bahwa Nabi Muhammad SAW menyatakan ada 4 faktor kebahagiaan. Yang pertama al-jarus salih, tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Yang kedua al-markabul hani, kendaraan yang sehat, nggak mesti bagus, nggak mesti baru, nggak mesti mewah, tapi sehat. Kemudian yang ketiga al-maskanul wasi, rumah yang mencukupi, ya, luas. Dan yang ketiga al-mar'atu salih atau al-mar'u salih, pasangan yang baik. Seseorang kalau sudah dapat yang 4 ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Istrinya salihah, tetangganya saleh, rumahnya luas, kendaraannya sehat, mau nyari apa lagi? Ustaz, nyari apa lagi Ustaz? Istri Ustaz udah salehah nih, rumahnya udah besar, kendaraannya udah sehat, tetangganya baik-baik, mau nyari apa lagi? Kebun sawit, istri lagi gitu. Mau nyari istri lagi. Iya. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Naam, ini unwanus sa'adatil mard. Tanda-tanda kebahagiaan seseorang. 4 ini, karena mereka tidak bisa lepas dari 4 ini, dan mereka berkutat pada 4 poin ini. Kalau enggak tetangga, pasangan. Kalau enggak pasangan, rumah. Kalau enggak rumah, kendaraan. Ini enggak bisa lepas nih. Makanya kalau keempat-empat ini baik, udah kita hidup nyaman, tenang, tentram, insyaallah, biidznillah. Makanya cari rumah itu yang ya, cukup lah. Kalau enggak boleh dikatakan luas, ya besar lah paling tidaknya. Kemudian yang kedua, kendaraan yang baik, kendaraan yang sehat. Daripada mewah baru berjalan 5 meter udah berhenti lagi. Bukan tentang mewahnya, tapi tentang sehatnya, bisa mengantarkan kita kemana-mana. Kemudian tetangga yang baik. Sampai dalam sebuah pepatah Arab dikatakan apa? Murah dan mahalnya rumah itu tergantung kepada tetangga, Pak. Coba Anda menjual rumah, tapi ditulis itu speknya. Tetangga yang depan begini, tetangga yang belakang begini, tetangga samping kanan kiri begini. Yang harga rumahnya harusnya 300 bisa anjlok itu jadi 100-an gara-gara tetangga, Pak. Lingkungan ini penting, ya kan? Makanya memang masalah tetangga ini penting sekali. Sehingga dikatakan tadi murah dan mahalnya rumah tergantung kepada siapa yang ada di komplek rumah itu. Tetangga depannya gimana, tetangga belakangnya gimana, kanan kirinya bagaimana. Bahkan kita sendiri mungkin di kehidupan sehari-hari kita, tetangga depan baik, tetangga kanan baik, belakang baik, cuman yang kiri yang kurang enak. Itu pun masih mengurangi
kebahagiaan. Kita akan mengatakan nyeletuk terkadang gini, coba keempat-empatnya tetangga kayak yang lain. Kan begitu. Karena apa? Ada poin kebahagiaan di dalam tetangga. Makanya kita butuh dengan tetangga. Kenapa? Sebab kebahagiaan. Kalau tetangga itu sebab kebahagiaan, berarti kita butuh nggak dengan tetangga? Butuh nggak dengan tetangga? Butuh, karena Nabi jadikan tetangga itu faktor kebahagiaan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau hijrah ke kota Madinah, setelah beliau membangun Masjid Nabawi, di antara misi beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kenapa? Karena mereka pasti akan hidup bertetangga. Mereka hidup di komplek yang sama. Mereka hidup di mana? Di Madinah. Gitu? Yang mereka hanya akan di situ saja. Mereka akan jadi tetanggaan. Maka dipersaudarakan terlebih dahulu. Kalau sudah mereka saling bersaudara, kemudian mereka menjadi tetangga, maka akan baik. Tapi coba kalau Nabi tiba-tiba biarkan aja, udah bangun masjid, udah biarin. Yang ini bangun rumah, yang itu bangun rumah tanpa dipersaudarakan terlebih dahulu. Saling kenal pun tidak, ya kan? Nyapa pun ogah-ogahan dan sebagainya. Makanya Nabi Muhammad mempersaudarakan mereka, karena mereka akan saling bertetangga, dan tetangga itu butuh kepada tetangganya. Ya, itu rambu yang kedua. Setelah yang pertama tadi bahwa manusia itu satu sama yang lainnya adalah fitnah, di antaranya tetangga. Kemudian yang kedua bahwa kebutuhan tetangga kepada tetangganya. Itu rambu yang kedua, nggak bisa dipungkiri. Anda kalau misalkan tiba-tiba sumur di rumah Anda itu habis airnya, seperti kemarin nih, musim kemarau beberapa bulan kan, nggak ada airnya. Kemana mau nyari? Ke rumah orang tua yang sekian ratus meter atau ke tetangga? Jujur Pak, kemana? Ke tetangga kan? Dalam kondisi terdesak lah paling tidaknya, ke tetangga. Anda mau ngambil kelapa ya? Kelapa, kalau di Jawa kampung saya nggak ada itu, orang pakai apa? Ngolan. Kalau orang Karangparnya orang ngolan. Di sini apa? Egrek. Pakai ya tiang itu kan gitu. Ya, kalau di Jawa kan nggak ada, mereka manjatnya. Sekarang kalau kita mau ngambil kelapa, kalau kita nggak punya, pasti kemana larinya? Ke tetangga dulu. Ya, tetangga ini penting Bapak Ibu sekalian. Rahimanillah. Masuk waktu. Balik lagi. Udah. Adzan dulu. Terus tutup. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, Allah enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.
Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian rambu yang ketiga dari rambu di dalam bertetangga adalah kenali macam dan batasan tetangga. Mengenal macam-macam dan batasan tetangga. Berarti dalam hal ini ada dua perkara yang perlu kita pahami. Pertama adalah macam-macam tetangga dan batasan tetangga. Karena jika tidak kita pahami perkara ini, maka kita akan salah dalam menerapkan hak tetangga. Oleh karenanya para ulama, termasuk diantaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab beliau Fiqhut Ta'amuli Ma'an Nas, ya fikih berinteraksi bersama dengan manusia, beliau menyebutkan bahwa tetangga itu ada 3 macam. Tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki tiga hak. Kemudian yang kedua, tetangga yang memiliki 2 hak. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak itu adalah muslim dan kerabat. Dia muslim, dia tetangga, dan dia kerabat kita. Maka dia punya 3 hak. Hak sesama muslim, hak kekerabatan, dan hak tetangga. Jadi nanti ketika Anda sudah tahu macam-macam tetangga ini, Anda akan bisa mengerti. Anda bisa memilih kepada siapa yang paling pantas untuk kita berikan kebaikan kepada tetangga-tetangga yang ada. Antara yang punya 3 hak dengan yang punya 2 hak dengan yang punya 1 hak, mana yang kita pilih? Mana yang kita pilih?
Yang 3 hak tentunya. Tayyib. Maka jika dia seorang muslim dan dia adalah kerabat kita dan berdekatan rumah dengan kita sebagai tetangga kita, maka dialah orang yang punya tiga hak. Tetangga dengan 3 hak. Adapun ada tetangga yang hanya dengan 2 hak. Dia muslim, tapi dia bukan kerabat kita, sehingga dia hanya punya hak, ya, punya hak tetangga dengan hak sebagai sesama muslim, ya. Atau dia tetangga kita dan dia kerabat kita, ya, tapi dia bukan seorang muslim. Dia punya 2 hak saja, hak tetangga dengan kerabat, ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang ini hanya punya 1 hak tetangga saja, ya, hak tetangga saja. Kemudian yang ketiga adalah tetangga yang kafir. Dia hanya punya 1 hak saja, hak tetangga. Berarti setiap tetangga kita, mau dia muslim mau dia kafir, dia ada hak mereka. Tetapi kalau Anda dihadapkan kepada beberapa tetangga dan yang akan Anda berikan adalah tidak mencakup untuk keseluruhan mereka, maka yang Anda pilih adalah tetangga yang punya 3 hak. Atau sebagaimana solusi Nabi Muhammad SAW, ila aqrabihima min kibaba, orang yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Ini tentang macam-macam tetangga, batasannya. Siapa orang yang dikatakan tetangga kita? Sebagian ulama mengatakan, kalau Saleh Fauzan dalam buku beliau Fiqh Ta'amuli Ma'an Nas, beliau sebutkan sekitar 8 pendapat ulama, ya, terkait yang disebut sebagai tetangga. Ada yang menyatakan tetangga itu adalah 40 rumah dari masing-masing arah. Dari depan rumah kita 40, tarik aja 40 rumah. Kalau di kampung saya asli 40 rumah itu udah sekian kilo, Pak. Kejauhan 40 rumah. Kemudian dari kanan 40, dari kiri 40, dari belakang 40. Sebagian. Ada yang menyatakan tetangga itu adalah batasan seseorang berdiri di tempat yang tinggi, kemudian dia teriak atau mengumandangkan adzan, sampai mana batasan suara itu terdengar, disitulah batas akhir tetangga. Ya coba aja, Pak. Kalau mau nyoba, Anda berdiri di atas pohon kelapa gitu, teriak sampai mana itu orang kedengaran. Nah, di situ tetangga. Ada yang menyatakan setiap yang salat berjamaah dengan kita di satu masjid, dia adalah tetangga kita. Ya. Jadi kalau saya salat subuh di sini, saya jadi tetangga bapak-bapak. Ini sebagian pendapat, ya, yang mereka salat subuhnya satu masjid, maka mereka adalah tetangga. Tapi wallahu taala alam, sebagaimana banyak ulama yang merajihkan, termasuk di antaranya beliau hafizahullah, beliau memilih pendapat batasan tetangga tidak bisa dibatasi dengan jarak, tidak bisa dibatasi dengan jumlah rumah, tidak bisa dibatasi dengan suara ataupun dengan salat ataupun dengan yang lainnya. Itu kembali kepada urf, kembali kepada adat, kembali kepada kebiasaan. Antara mungkin masyarakat Labuai Jaya dengan masyarakat yang lain ada perbedaan dalam memaknai batasan tetangga. Jadi untuk masyarakat sini ikuti batasan tetangga sesuai dengan yang diterapkan di sini. Dan ini menjadi pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Wallahu taala a'lam. Ya. Jadi batasan tetangga kembali kepada bagaimana masyarakat setempat mereka memahami, inilah tetangga saya. Dia tetangga saya. Dia sudah tidak termasuk tetangga saya. Ya udah, kembali kepada keadaan tersebut. Ini rambu yang ketiga. Ya, kenali dan hendaknya kita mengerti macam-macam dan batasan tetangga. Kemudian rambu yang keempat, bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah kesempurnaan iman. Berbuat baik kepada tetangga adalah kesempurnaan iman. Kata-kata berbuat baik kepada tetangga ini lebih umum dibandingkan hanya sekedar rukun saja. Kalau rukun tetangga, ya, ada kalanya rukun tidak mereka saling memberikan kebaikan. Rukun sebatas tidak ada permasalahan, sehingga masalah enggak ada. Tapi untuk saling membantu pun enggak juga. Ini namanya rukun. Tapi kalau yang namanya
Berbuat baik kepada tetangga itu adalah bisa jadi mereka melakukan kebaikan, kita balas dengan kebaikan. Mereka melakukan keburukan, tetap kita berikan kebaikan. Maka maknanya lebih umum. Berbuat baik kepada tetangga itu tanda kesempurnaan iman, dan hadisnya barangkali kita sudah banyak yang hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dalam hadis yang lain falyuhsin jarahu. Dalam hadis yang lain fala yu'dhi jarahu. Muliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, jangan sakiti tetangganya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Nabi Muhammad SAW? Dalam riwayat yang lain dikatakan, wallahi la yadkhulul jannah, demi Allah tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa wahai Rasul? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Siapa yang tetangganya tidak bisa mendapatkan keamanan karena ulah perbuatan tangan dan lisannya. Sehingga orang yang lisan yang ganggu tetangga, perbuatan yang ganggu tetangga, dikatakan Nabi Muhammad SAW, laisa bimu'min, bukan orang yang beriman. Ay nafyu kamalil iman, maknanya adalah bukan berarti dia kafir, bukan. Tapi yang ditiadakan adalah kamalul iman, kesempurnaan iman yang enggak ada. Makanya dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, minal awail, tidak masuk surga dalam rombongan orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu habatin min khairin dakhala jannah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dalam hatinya ada kebaikan walaupun mithqala habbah, bahkan dikatakan mithqala dzarrah, sekalipun hanya sebesar biji, sebesar atom, sebesar gandum, maka mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Nabi SAW, dia nyaris tidak masuk ke dalam surga, berarti akhir dia masuk surga, gara-gara perbuatannya, tangan dan lisannya menyakiti tetangganya, menjadikan tetangganya tidak merasa aman dengan sifatnya. Nabi SAW juga menyatakan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Bukanlah seorang mukmin yang dia merasa kekenyangan sementara tetangga di dekatnya masih kelaparan. Terus gimana Ustaz? Tanya satu persatu. Ya, kalau itu Anda bisa lakukan, hadza khair, ini baik. Tentunya kita tanpa bertanya pun kita tahu keadaan mereka. Kita tahu keadaan tetangga kita, keseharian mereka kita tahu, anak-anaknya bagaimana kita tahu. Ya. Dan ketika seseorang sudah bertetangga dengan tetangga yang baik, subhanallah, akan kita dapatkan hal yang sangat-sangat luar biasa dari mereka. Hal yang selama ini kita tidak terbayangkan akan terjadi kepada kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu berikan melalui tetangga kita. Banyak hal. Ya, banyak hal Bapak Ibu sekalian. Baik. Tapi kalau coba kita dengan tetangga kita itu orangnya acuh, enggak peduli, enggak pernah membantu, bahkan mereka benci kepada kita. Tuh jemuran di luar misalkan mau kehujanan, apa kata mereka? Masa bodoh. EGP lah. Ya kan? Emang gua pikirin. Ya udah, diam. Kan begitu. Tapi kalau orang mereka itu berbuat baik kepada tetangganya, ya, belum lagi hujan, ya, ketika mulai mendung, mereka akan selamatkan itu. Mereka bawa ke dalam rumahnya, ya kan? Atau mereka pindahkan ke tempat yang teduh dan seterusnya. Lihat nih, kalau bukan tetangga nih siapa? Makanya berbuat baik kepada tetangga ini bagian daripada kesempurnaan iman. Ma'amana bi man bata sya'banan wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Dia tidak beriman kepadaku, kata Rasul. Orang-orang yang tidur dalam kondisi perutnya betul-betul kekenyangan, sementara tetangganya itu kelaparan dan dia tahu. Dia tahu nih tetangganya kelaparan, anaknya nangis,
Ya, kita dengar suara tangisan anaknya, "Bu, lapar." Ya. Tetapi kita malah tidak peduli dan kita tidur dalam kondisi kekenyangan. Ma amana bi. Dia tidak beriman kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah digandeng tangannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi awalnya menawarkan kepada semua sahabatnya, "Man ya'khudhu 'anni haula'il kalimat?" Siapa yang di antara kalian mau mengambil beberapa kalimat dariku? Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang paling antusias dalam ilmu. Beliau menyatakan, "Ana ya Rasulullah." Fa akhadha bi yadayhi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil kedua tanganku. Fa adda khamsan. Kemudian beliau menghitung 5 perkara. Di antara yang 5 kata Nabi Muhammad SAW, "Wa ahsin ila jarika takun mu'mina." Wa ahsin ila jarik takun mu'mina. Berbuat baiklah engkau kepada tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang yang beriman. Dan banyak sekali hadis-hadis ya yang menjadi motivasi, anjuran untuk kita berbuat baik kepada tetangga, sampai kata Nabi, "La tahqiranna ya jaratun li jaratiha walau firshina syah." Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya walaupun hanya kikil kambing. Ya. Kikil kambing apa yang bisa dinikmati, Pak? Kalau bukan karena kuahnya saja, ya kan? Tapi lihat, karena dikatakan firshin, kata para ulama firshin itu mulai dari mata kaki sampai ke sepatunya. Apa yang mau diambil? Ya toh? Tapi jangan diremehkan itu pemberian. Maksudnya 2, jangan diremehkan orang yang memberikan kepada kita itu, dan juga jangan meremehkan pemberian kita kepada orang lain walaupun sekedar itu. Artinya jangan remehkan untuk memberikan orang walaupun kecil, dan juga jangan remehkan pemberian orang kepada kita sekalipun itu kecil. Kedua maknanya bisa kita ambil dalam hal ini. Dan rambu yang kelima, ini sampai rambu yang keberapa, Ustaz? Rambunya kayaknya banyak saya buat nih. Taib. Rambu yang kelima. Kalau tadi yang keempat adalah berbuat baik kepada tetangga adalah kesempurnaan iman, maka rambu yang kelima adalah perlakuan buruk kepada tetangga adalah sebab kehancuran. Perlakuan buruk kepada tetangga itu sebab kehancuran. Lihat hadis Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, "Ayyu dzambi a'dham 'inda Allah?" Wahai Nabi, dosa apa yang paling besar dan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Beliau sebutkan 3. Yang pertama apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan untuk Allah sementara Allah yang telah menciptakanmu. Jelas ini kesyirikan, dosa yang paling a'zam, dosa yang paling besar. Yang kedua, antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Engkau bunuh anakmu karena engkau khawatir akan makan sebagian rizkimu. Hai subhanallah. Ini kufur, perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Yang ketiga, kata Nabi, antuzaniya halilata jarik. Engkau menzinai perempuan tetanggamu. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah perempuan tetanggamu. Sampai disebutkan Nabi Muhammad SAW, la an yazniya ar-rajulu bi 'ashrati imra'atin. Ya, seseorang berzina dengan 10 perempuan, itu dosanya lebih ringan dibandingkan dia menzinai istri tetangganya. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Faham maksud saya? Nabi katakan berzina dengan 10 orang nilainya lebih kecil dibandingkan menzinai istri tetangga. Karena ada orang yang terkadang dikasih hadis yang seperti ini dia nyeleneh aja. Pak Ustadz, daripada saya berzina kepada istri tetangga saya, Ustadz, katanya lebih baik dibandingkan menzinai 10 orang. Subhanallah. Ini muskil ya. Ada iskal dalam pemikirannya. Bukan seperti itu. Nabi bukan sedang mengatakan ini lebih baik, bukan. Tapi Nabi sedang ingin membawa pemahaman bahwasanya nih tetanggamu ini jangan diganggu. Karena dia punya hak besar. Maka istrinya jangan digoda, istrinya jangan diganggu. Begitu juga hadis Nabi, la an yasriqar rajulu, seseorang mencuri 10 rumah,
itu dosanya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dia mencuri rumah tetangganya. Dan terkadang sering ini malah cinan cuubi. Ya, cuubi tahu? Cuubi tahu? Godong telo tahu? Tayyib. Pengen ya itu daun ketela yang muda, daun singkong yang muda. Kita butuh nih, urgent misalkan nih. Ya, tetangga nggak ada, ya udahlah ambil aja dulu misalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau selagi tidak pernah ada izin dari dia yang sifatnya itu umum, ada Anda butuh nggak butuh, ya, selagi dia nggak ada dan belum ada izin jangan ambil, karena itu namanya nyolong, itu tetap nyolong, mencuri, ya, itu tetap nggak boleh, ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, mencuri 10 rumah itu dosanya lebih ringan di sisi Allah dibandingkan mencuri rumah tetangganya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Awwalu khasmaini yaumal qiyamati jaran. 2 orang yang akan berseteru pertama kali di hari kiamat itu siapa? Bukan suami istri, tetangga dengan tetangganya. Di akhirat, di hari kiamat, orang yang akan bertengkar pertama kali itu siapa? Tetangga dengan tetangganya. Itu mereka. Terutama batas tanah lah, atau mungkin air cucuran atap lah, atau mungkin asap bakaran sampahnya lah, dan seterusnya. Semuanya akan dibahas. Kalau itu tetangga yang tidak baik, ya, maka semuanya kembali kepada kita, ya. Kita baik kepada mereka, insya Allah Allah akan berikan kepada kita tetangga yang baik. Makanya rambu yang kelima ini kita katakan perlakuan buruk kepada tetangga itu sebab kehancuran. Mafhum mukhalafahnya dari yang sebelumnya. Kalau perbuatan baik itu adalah sebab kebahagiaan dan yang akan mengantarkan seseorang kepada kesempurnaan iman, maka ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk kepada tetangga, maka itu menjadi sebab kehancuran bagi seseorang tersebut. Rambu yang terakhir, dan mohon maaf kalau terlalu panjang. Rambu yang terakhir terkait dengan tetangga adalah meminta kepada Allah untuk diberikan tetangga yang baik dan berlindung dari tetangga yang buruk. Ya, meminta kepada Allah diberikan tetangga-tetangga yang baik dan berlindung kepada Allah dari tetangga-tetangga yang buruk. Ya. Karena lihat dalam sebuah hadis, ya, sebagian diriwayatkan dari Abu Juhaifah, sebagian lagi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengadukan perihal tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Keluarkan barang-barang rumahmu di depan rumahmu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrij mata'aka fi tariq. Keluarkan barang-barang rumahmu itu di jalan, di luar rumah. Maka kemudian apa? Faja'alan nasu yamurruna bihi. Maka orang-orang yang melewati rumah tersebut mereka bertanya, ya, ngapain ini? Kenapa barang-barangnya dikeluarin? Ngapain barang-barangnya begini? Nabi sudah menyarankan, nanti kalau ada yang tanya, bilang tetangganya begini, bilang tetangganya begini, ya. Tapi sebelumnya Nabi SAW sudah memerintahkan untuk bersabar sampai 3 kali nih. Ketiga kalinya malah semakin rewel nih tetangga. Kata Nabi, akhrij mata'aka fit tariq. Keluarkan perabot-perabot rumah tanggamu di jalan. Sehingga setiap orang lewat mereka tanya, ada apa? Tuh tetangga itu, tetangga itu, tetangga itu, tetangga itu. Maknanya Bapak Ibu sekalian, pada kadar tertentu keburukan tetangga itu boleh dibeberkan, ya. Tapi jika mengandung maslahat yang besar, ya, bukan semata-mata untuk menghinakan, bukan semata-mata untuk merendahkan, tapi untuk membuat efek jera dan kemudian merubah kebiasaannya, dan niat kita harus benar. Makanya ketika orang-orang mereka melewatinya, ya, maka akhirnya orang-orang terkadang melaknatnya, mendoakan keburukan untuknya, sampai akhirnya terdengar oleh tetangganya tersebut. Sampai akhirnya tetangganya keluar kemudian mengatakan, ya udah, masukkan lagi ke rumahmu, dan dengan ini aku berjanji tidak akan menyakitimu lagi. Ini tetangga yang buruk, ya, tetangga yang buruk. Fa inna jaral badiyat yatahawwal. Karena tetangga itu terkadang mereka berubah-ubah kondisinya.
Dan juga bisa berubah-ubah terkadang, apalagi kita di komplek perumahan atau di komplek yang adanya kontrakan. Terkadang yang kontrak kali ini tetangganya baik, pindah dia, datang tukang pengontrak yang lain, berbeda pula sifatnya. Nah, sehingga kita terus minta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tetangga yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada tetangga yang buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril muqamah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggalku. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti memang tetangga yang buruk sangat-sangat berpotensi menjadikan kehidupan kita tidak tenang, kehidupan kita tidak nyaman, membuat kebahagiaan kita itu berkurang atau bahkan hilang. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, tetapi pesan saya terakhir, jadikan semua ini adalah pertama untuk kita dulu. Jadikan kita tetangga yang baik untuk tetangga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan timbal balik untuk kita dengan Allah anugerahkan kepada kita tetangga-tetangga yang baik. Wallahu taala a'la wa a'lam bil haqqi washab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Fadhil. Silakan, Bu. Nggih. Baik. Pertama, terkait dengan standar, ya, terkait dengan standar kita menjadi tetangga yang baik. Sebagaimana para ulama ketika mereka mendefinisikan makna akhlak yang mulia, ya. Ketika para ulama mereka mendefinisikan tentang makna akhlak yang mulia, pertama adalah badlul khair. Badlul khair, memberikan kebaikan. Ya, memberikan kebaikan. Kemudian yang kedua, jika tidak maka hindarkan untuk memberikan gangguan. Dan yang ketiga adalah bersabar dari gangguan. Udah, kalau bapak punya 3 ciri ini, maka itulah dia tetangga yang baik. Pertama, berusaha untuk senantiasa memberikan kebaikan. Yang kedua, menghindarkan diri kita dari memberikan gangguan. Yang ketiga, kalau diganggu kita bersabar dari gangguannya. Berat atau susah? Berat atau susah? Nggak ada pilihan gampang, karena memang nggak gampang kok. Karena memang nggak gampang. Ya, selalu memberikan kebaikan, menghindarkan diri dari gangguan, dan bersabar atas gangguan yang diberikan kepada kita. Tetapi mudah-mudahan Allah jadikan kita di antara mereka. Maka itu standar untuk menjadi tetangga yang baik, selalu ada untuk tetangga kita dalam hal kebaikan, dan tidak pernah memberikan gangguan apapun kepada tetangga, baik dari perbuatan ataupun perkataan, dan bersabar manakala kita mendapatkan gangguan dari mereka. Mungkin ada kalanya orang ada bisa 1 dan 2, tapi untuk yang 3 berat. Ada kalanya mereka bisa di 3 dan yang 2, tapi untuk yang pertama mereka berat. Makanya untuk ketiga hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara orang yang mampu memiliki 3 sifat ini, dan itu bisa kita katakan sebagai standar di dalam menjadi tetangga yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya kita sudah menjadi tetangga yang baik. Mungkin hampir sama dengan poin pertama tadi. Kalau ketiga poin tadi sudah ada pada diri kita, ya, maka berdoalah kepada Allah, semoga Allah jadikan itu ikhlas karenanya. Ya, bukan semata-mata untuk mendapatkan predikat sebagai tetangga yang baik di mata manusia, tapi jadikan kebaikan kita untuk Allah. Jadikan tidaknya kita mengganggu tetangga juga karena Allah. Jadikan sabarnya kita dari gangguan tetangga juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang bisa kita tambahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk kita itu bisa mengerti atau tahu kita sudah baik atau belum.
Tetapi yang Allah tuntut adalah bagaimana kita selalu bisa berbuat baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Apa hukum menerima makanan dari tetangga dalam sebuah acara-acara yang tidak ada syariatnya di dalam agama? Wallahu taala alam. Sebenarnya status makanannya halal. Status makanannya halal. Dan para ulama mereka tidak membahas masalah status makanannya. Karena terkadang ketika kita menyatakan diri untuk menolak itu, orang yang tertolak itu mereka akan menganggap bahwasanya kita menganggap makanan itu haram. Maka saya katakan tadi untuk memahamkan kepada sebagian kita bahwa kalaupun sekiranya nanti jawaban kita kepada lebih baiknya tidak diterima atau apapun nanti, bukan karena status makanannya. Karena status makanan itu tetap halal. Selama memang itu adalah dari bagian yang halal. Tapi yang menjadi masalah kita itu adalah bukan dari makanannya, tapi dari dalam rangka apa makanan itu diberikan. Pada itu yang kita permasalahkan, ya. Jadi bukan dari sisi makanannya. Karena terkadang ada orang yang sensitif, sehingga dia mengatakan, kenapa sih nggak menerima? Makanan kami halal semua kok. Bukan masalah makanannya, tetapi masalah dalam rangka apa, ya? Karena di sini letak permasalahan kita sebenarnya. Dalam rangka apanya? Bukan dalam masalah makanannya. Nah, terkait dengan hukumnya, wallahu taala alam. Di antara ulama ada yang mereka lebih memandang kepada sisi maslahat yang lebih banyak. Dan di antara mereka ada yang juga memandang kepada sisi keselamatan kita dalam menerima makanan tersebut. Di antara yang menyatakan bahwasanya sisi kemaslahatannya bahwa jika sekiranya itu ditolak akan menjadikan justru mereka akan semakin menjauh dari kita yang dianggap sebagai orang yang mengikuti sunnah karena perlakuan dengan begini begitu yang semuanya ditolak dan berseberangan dengan mereka. Maka sebagian ulama menyatakan ada baiknya hal itu diterima, walaupun kemudian nanti itu kita oper kepada orang lain, ya, walaupun akhirnya dioper kepada orang lain. Ini sebagian, ada yang menyarankan demikian. Tetapi kalau sekiranya mereka diterima, tidak diterima, tidak akan mengefek kepada mereka dan mereka juga tetap akan menilai kita dengan stigma yang negatifnya, berarti kita bisa ambil sikap untuk tidak menerima itu lebih baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan. Adakah tetangga hak bagi seorang muslim yang tidak melaksanakan salat berjamaah? Baik. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nabi Muhammad SAW ketika beliau membahas masalah hak tetangga, beliau tidak membahas masalah salat dan tidak salat. Karena tetangga yang kafir pun masih punya hak tetangga. Apalagi dia muslim dan yang dipermasalahkan salat jamaahnya. Bahkan kalau kalau kita bukan hak tetangga. Baik. Baik. Apakah tetangga itu punya hak dari pembagian zakat mal sementara dia tidak salat? Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nabi Muhammad SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang zakat mal, Allah sebutkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sedekah maknanya zakat mal itu untuk ini. Secara umum. Selama dia muslim dan dia fakir atau dia miskin atau dia orang yang diharapkan bisa kembali kepada jalan yang benar, mu'allafati qulubuhum, atau dia orang yang banyak hutang, atau dia orang yang sedang dalam tanggungan yang besar, atau dia adalah seorang budak misalkan, atau dia orang yang sedang dalam perjalanan yang membutuhkan barang-barang yang
diperlukan untuk menyambung hidupnya, maka tidak perlu kemudian kita mengkorek-korek status salatnya. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan tentang fidyah. Fidyah ini apakah harus kita berikan kepada miskin yang puasa ataukah yang tidak? Terkadang orang miskin mereka tidak bisa berpuasa karena nggak ada makanan untuk sahur dan mereka nggak kuat untuk berpuasa. Barangkali mereka sudah 2 hari 3 hari tidak ada asupan makanan yang masuk. Kalau sekiranya kita mewajibkan itu fidyah kepada orang yang berpuasa, bagaimana dengan mereka yang tidak berpuasa karena memang tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka? Maka wallahu taala alam, selagi dia muslim dan kita tahu dia adalah seorang muslim, ya, dan dia tidak melakukan bentuk-bentuk kemusyrikan yang besar dan juga tidak melakukan kekufuran yang nyata-nyata akan mengeluarkan dia dari Islam, maka bagi dia tetap mendapatkan hak tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Nah, apalagi salat jamaah. Karena kalau kita lebih kepada hukum fikihnya, memang terjadi khilaf yang ketat dalam perspektif para ulama ya, terkait dengan salat jamaah. Ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib, ya kan? Walaupun kita mengatakan salat jamaah hukumnya wajib, ya kan? Tapi kita tidak ingkari adanya ulama yang menyatakan hukumnya sunnah muakkadah, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Walaupun kita juga perlu tilik kembali sunnah muakkadahnya dalam pandangan dan definisi Imam Syafi'i seperti apa. Tapi ala kulli hal, ya, ala kulli hal selama dia muslim, ya, selama dia muslim dan kita tidak melihat banyaknya atau tidak melihat adanya kemusyrikan yang dilakukan dengan nyata dan musyrik akbar yang mengeluarkan dia dari dairatul Islam, maka dia tetap mendapatkan hak tersebut jika memang ada beberapa poin dari 8 sifat yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Wallahu taala alam. Ini ada pertanyaan di live ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi tetangga yang membenci kita karena kita sudah hijrah mengenal sunnah? Dan yang kedua, apakah ada hak bagi tetangga muslim yang tidak salat atas zakat mal? Oh, tayyib, sama ya. Untuk yang kedua, yang pertama, bagaimana menyikapi tetangga yang membenci kita? Ya tadi dari pertanyaan Bapak tadi sudah kita jawab. Ya, sifat kita sebagai tetangga yang baik, maka menyikapinya adalah dengan bersabar. Bahkan kalau bisa, idfa' billati hiya ahsan. Ya, ganti atau kemudian memberi atau kemudian menahan atau kemudian kita membalas dengan yang lebih baik. Kalau mereka melakukan keburukan kepada kita, balas dengan kebaikan. Rasulullah SAW ketika dicela, ketika dimaki, ketika dihina, enggak pernah beliau membalas dengan keburukan. Sampai Aisyah menyatakan apa? Maka Rasulullah yantaqimu li nafsihi. Nabi Muhammad tidak pernah tuh namanya dendam karena urusan pribadinya, enggak pernah. Walakin yaqbabu in dan tuhikat hurmatullah. Tapi beliau akan murka dan marah kalau yang dilecehkan sudah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Udah kelamaan nih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pelajari bersama menjadi sebuah ilmu bagi kita, dan semoga Allah rizkikan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena hakikat daripada ilmu nafi' atau ilmu yang bermanfaat adalah laisa ma hufidh, bukan yang dihafal, bukan yang cuma ditulis. Ya, al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu bukan hanya di tulisan tapi di hati, maknanya diamalkan. Tapi bagaimana kalau kita mau mengamalkan sementara kita tidak menulis karena banyaknya yang disampaikan, kan begitu ya. Makanya Imam Syafi'i menyarankan untuk ditulis, tetapi pentingnya ilmu adalah untuk diamalkan. Hatafal ilmul amal wa illa irtahal, kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu mengajak pemiliknya untuk diamalkan. Kalau tidak maka ilmu akan kabur dan lari dari orang yang telah diberikan kepadanya ilmu tersebut. Wallahu taala alam. Dan sekali lagi jazakumullahu khairan, matur nuwun sangat atas undangannya, atas panggilannya, dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang Allah rahmati, dan Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di antara umat-umat beliau yang senantiasa dihidupkan di atas Islam, di atas sunnah, dan di atas iman, dan diwafatkan di atasnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita taufik untuk senantiasa berada di atas jalannya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan
warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum ajma'in. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.